pagi ini kami mau bersorak-sorai, kami memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Biar tahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini, kami ingin rasakan sukacita surga. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu melawat kami. Kami akan memuji bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan silakan. Haleluya, kita memuji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, Kau terbesar dan mulia. Haleluya, kita bersorak-sorai karena kita juga merayakan hari kemerdekaan ya. Kita mau bersorak buat Tuhan karena Tuhan juga sudah memerdekakan kita. Amin, haleluya. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
berikutnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Sambil menunggu kita akan nyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita, amin, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Ku Yakin Penebusku, haleluya. Pujian ini mengatakan meskipun kita tidak melihat pengorbanan Tuhan secara kasat mata, tapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita boleh percaya kepada Tuhan, bahkan kita dijadikan anak-anak Tuhan. Biarlah kita nyanyikan pujian ini, kita nyanyikan bukan karena kita bisa, tapi benar-benar kita mensyukuri betapa Tuhan mengasihi kita. Kita akan nyanyikan pujian, Ku Yakin Penebusku. Meskipun tak kulihat meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat darinya tertikam, meskipun tak kulihat
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami yakin Kau menebus kami Tuhan. Haleluya, 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 selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Dosaku, yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan, yakin dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Iman kami Tuhan, walau kami tidak melihat tapi kami percaya. Kami yakin apa yang dikatakan oleh Engkau melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mengakui ya dan amin. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami, Engkau naik ke surga mencurahkan Roh Kudus-Mu dan menyediakan tempat bagi kami yang taat dan setia sampai akhir. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah memerdekakan kami dari segala kuk perhambaan, dari kutuk maut dan dosa dan dari kuasa iblis. Oleh karena itu kami menjadi umat-umat yang merdeka, yang berkemenangan, dan kami mau terus dibentuk untuk sesuai, untuk segambar serupa dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami akan kembali menerima berkat firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan, terlebih lagi kami mau mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami bisa memahami firman-Mu. Tolong hamba-Mu agar hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya urapan Allah ada menyertai kami, sukacita surga ada menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan, kami terima dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, lebih keras lagi, merdeka, merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudari, kakak, adik sekolah minggu juga. Selamat kita berbakti, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Juga ibu-ibu, oma-oma yang ada di bawah ya, yang ada di lantai 1. Meskipun tempatnya berbeda tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap ada ya. Mau di lantai 2, di lantai 1, kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh berikan salam dong kanan kiri. Iya, yang baru datang, yang udah datang dari tadi. Kanan kiri, depan belakang. Seberapa kita yang ada saat ini, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita ya. Karena kita adalah orang-orang yang telah merdeka, dimerdekakan oleh darah Kristus lewat kematian dan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Senang sekali boleh ada lagi bersama-sama di tempat ini dengan sukacita ya. Saya boleh melihat wah merah-merah semua. Anak-anak sekolah minggu, kalau merah itu artinya apa di bendera Indonesia? Merah artinya
Darah. Ya, warnanya kayak darah ya. Oke, artinya apa? Berani. Nah, di sini kebanyakan pakai merah-merah ya. Berani. Nah, kita tidak hanya sekedar ya berani go gitu, tapi kita juga mau berani untuk menyatakan Injil, mengabarkan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kita juga akan melihat tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang telah disediakan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Hari ini saya beri judul khotbah yaitu kemerdekaan Kristen. Puji Tuhan, kita sama-sama buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Ya, sudah dapat semuanya ya. Galatia 5 ayat 1, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu telah memerdekakan kita. Tentu saja kita sudah yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, telah bangkit untuk menebus kita. Yang seharusnya kita masuk ke kematian atau maut yang kekal itu, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan dan kita dimerdekakan dari kutuk maut, dari kuk perhambaan. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang kemerdekaan Kristen ini, kita akan melihat arti kemerdekaan dalam bahasa Indonesia ya, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya yaitu, ya saya bacakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka memiliki arti yang pertama ialah bebas dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya. Bisa berdiri sendiri, itu artinya merdeka. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, itu adalah arti kata merdeka. Kalau kita mau melihat kemerdekaan Indonesia, Indonesia ini dijajah banyak bangsa, betul ya? Macam-macam, kalau kita belajar sejarah, adik-adik ya, belajar IPS, belajar sejarah, saya sendiri sudah banyak lupa. Nah, waktu melihat kembali, Indonesia ini melakukan banyak perjuangan supaya bisa lepas dari yang namanya penjajahan. Di tanggal 17 Agustus 1945 pada akhirnya dua proklamator kita mengumandangkan proklamasi untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Ya, merdeka dengan ini saya Soekarno-Hatta gitu ya. Dan lain sebagainya, saya juga enggak hafal. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Apakah Indonesia luntang-lantung gitu aja? Apakah Indonesia ya terserahlah, seenakku sendiri. Bung Karno, Bung Hatta tidak memimpin atau waktu itu pejuang-pejuang kemerdekaan tidak memimpin? Tidak, Bapak Ibu, ya. Jadi kita melihat merdeka ini lepas dari penjajah, ya kita ngomong Indonesia ini lepas dari penjajah, tapi setelah itu Indonesia berdiri di atas hukumnya sendiri. Ya. Jadi ketika Indonesia ini lepas dari penjajahan, dari Belanda, dari Jepang, Indonesia tidak hidup sembarangan. Tetapi diaturlah undang-undang, diaturlah hukum-hukum yang baru. Supaya penduduk Indonesia, rakyat Indonesia ini hidupnya teratur, hidupnya terarah, punya tujuan yang jelas, ini bangsa mau kemana. Enggak sekedar merdeka, ya semua dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa-desa enggak sekedar merdeka. Tapi di situ bapak-bapak bangsa Indonesia ini mikir, ini mau dibawa kemana bangsa ini? Oleh sebab itu dibuatnya Undang-Undang Dasar 45, dirumuskannya lah Pancasila, dibuatlah peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain sebagainya yang masih kita pegang sampai hari ini. Dengan berbagai macam revisi, pembetulan dan lain sebagainya masih kita pegang. Bapak Ibu sekalian,
kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang merdeka itu juga seperti itu. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan yang telah disediakan oleh Allah, lalu kita terima anugerah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, kita tidak stop gitu saja. Ya, tapi kita hidup di dalam hukumnya Tuhan yang telah memerdekakan kita. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa setelah kita merdeka dari kuk perhambaan, kita tidak hidup sembarangan, ya. Kita tidak hidup semau gue, wah ya. Kita tidak hidup seenaknya sendiri, tidak. Tetapi kita hidup di dalam hukum Tuhan. Supaya kita tahu hidup kita ini mau kemana. Nah, baik, sampai sini kita akan melihat bahwa kemerdekaan Kristen itu ada dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, kemerdekaan Kristen itu berbicara tentang lepasnya kita dari kuk perhambaan. Seperti yang kita baca tadi di Galatia 5, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita buka sama-sama di dalam Galatia 3. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, lepas dari kuk perhambaan ini tidak bisa lepas dari yang namanya anugerah Tuhan, ya. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan saja, Bapak Ibu, ya. Kalau kita belajar tentang Galatia ini, latar belakang dari surat Galatia ini ditulis, itu karena jemaat Galatia yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan Paulus, itu sempat digoncangkan iman mereka, ya, oleh orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka berdebat, loh, lek gak melakukan hukum Taurat juga iso selamat. Hukum Taurat itu apa? Harus disunat, ya. Terus apalagi harus disunat waktu 8 hari, harus mengorbankan korban persembahan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, dan masih banyak sekali peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat yang kalau tidak dilakukan satu saja itu batal ibadahnya. Itu susah sekali ya Bapak Ibu ya. Mau ada berapa ratusan hukum, kalau satu saja kelewatan, itu tidak sempurna hidupnya. Harus kembali mengorbankan korban salah kepada Tuhan, harus kembali mengorbankan korban penebus dosa. Kayak gitu terus, dari waktu ke waktu orang-orang Yahudi hidup seperti itu. Bahkan ketika Yesus sudah datang pun mereka tidak percaya. Mereka masih menganggap bahwa belum datang, ini Mesiasnya belum datang. Jadi itu debat terus, debat. Ini Paulus sudah ada di tempat lain ya. Lalu dia dapat kabar bahwa jemaat Galatia ini sedang digoncangkan imannya oleh karena itu. Padahal keselamatan itu hanya datang oleh karena penebusan Kristus. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, atau di waktu-waktu sekarang, di zaman sekarang kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Tidak. Mau sebanyak apa kita melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan kita dari kuk perhambaan, dari kutuk dosa. Kita berbuat baik itu adalah hasil penyelamatan Allah, ya. Kita bisa mengasihi, kita hidup dalam kasih, itu karena kita terima anugerah Tuhan. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih. Anugerah keselamatan Allah itu hanya datang karena inisiatif Allah yang mengasihi umatnya, yang mengasihi kita, ya, orang-orang di dunia ini, supaya kita tidak mengalami kematian yang kekal. Kita lihat di dalam Efesus 2
Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu yang dinamakan anugerah ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan jelas, itu bukan hasil usaha kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita selamat, kita terima kemerdekaan Kristus, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah hadiah, ya. Siapa di sini suka hadiah? Woi, anak-anak langsung wow gitu. Oh, sak bapak pisan ya, seneng ya. Ya, anak-anak remaja juga seneng. Pasti seneng yang dinamakan menerima hadiah itu pasti seneng ya. Apalagi kalau yang ngasih hadiah itu tahu. Kalau hadiah yang dikasih kita itu kita pelihara dengan baik. Betul ya? Iya, seperti itulah Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, terus kita menjaga keselamatan itu dengan kita hidup takut dan gentar. Alangkah senangnya Tuhan. Anak-anak saya di usia 3 dan 5 tahun itu suka banget si Jetro ya. Mainannya itu suka di tok 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 kayak gitu. Jadi misal beli mainan atau ada mainan tuh gampang polberet. Ya, sangat mudah merotoli ya. Kalau Philip kan sudah lebih besar, sudah lebih tahu cara mainan. Waktu saya lihat itu jangan disayang-sayang ya mainannya ya, sayang nanti kalau merotolin, kalau ini berat segala macam, emane gitu. Jadi yang ngasih hadiah ini seneng ya. Waktu hadiahnya itu dirawat baik-baik ya. Kalau kita ibu-ibu ya, cewek-cewek gitu kan dikasih baju, terus waktu kita pakai bajunya, yang ngasih kado itu langsung seneng. Ya bener gak? Nah itulah Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengerjakan keselamatan ini juga dengan takut dan gentar. Sekali lagi, bagian pertama dari kemerdekaan Kristen adalah lepasnya kita dari kuk perhambaan, dan itu dikerjakan hanya oleh inisiatif Allah, yaitu lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Selanjutnya di dalam Alkitab dikatakan ketika kita mengaku sungguh-sungguh di bibir dan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah kita menerima anugerah Tuhan. Ada persatuan kita dengan Kristus, dan saat itu juga kita menerima yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu, sekali lagi ketika kita mengaku sungguh-sungguh ya, banyak orang mengaku, semua di gereja semua sama, angkat tangannya sama, nyanyinya sama ya, WL mengatakan mari kita semua menyanyi Kau gunung batuku, wah semuanya gitu, Kau Tuhan yang benar, semua tangan terangkat. Tetapi ujiannya itu ketika keluar dari pintu gereja beda-beda. Benar enggak sih mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, mengaku bahwa Dia juru selamat, Dia gunung batu. Sekali lagi semua di gereja bisa terlihat sama. Tetapi ketika keluar dari pintu gereja, sungguh-sungguhkah kita mengakui di dalam mulut dan hati kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Juru Selamat. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku, disitulah kita ada persekutuan dengan Kristus. Dan kita menerima yang namanya Roh Kudus, Roh yang akan menguduskan kita terus menerus, setiap hari terus menerus. Sampai nanti Tuhan datang, kita dibawa di dalam pengudusan sampai serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Ini bagian yang pertama tentang kemerdekaan Kristus, yaitu kita lepas dari kuk perhambaan. Dan di bagian yang kedua, nah setelah merdeka, setelah lepas dari kuk perhambaan itu, dari penjajahan iblis, kita enggak hidup sembarangan ya. Kita tidak hidup semau gue seperti yang saya bilang tadi, tapi kita hidup di dalam hukum Tuhan. Ini bagian yang pertama. Orang Kristen yang merdeka itu bukan hidup sembarangan, tetapi hidup di dalam jalan Tuhan atau hidup di dalam hukum Tuhan. Bukan melakukan, oh sembarangku, aku mau ini ya tak lakukan, ya aku lakukan. Bukan, tapi
kita melakukan apa yang kita perlu lakukan. Bukan sekedar kita mau lakukan, bukan. Tapi kita perlu lakukan. Nah, dasarnya kita mau melakukan apa? Itu semua sudah ada di dalam Alkitab, ya. Konsekuensi menjadi orang Kristen yang merdeka, kita hidup di dalam hukum Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 2. Galatia pasal yang kedua, ya. Jadi Galatia ini di dalamnya Paulus menulis banyak sekali hal yang meneguhkan iman jemaat Galatia untuk yakin bahwa kita ini wis merdeka oleh kuasa darah Kristus, bukan lagi oleh hukum Taurat atau perbuatan baik kita. Dan itu berlaku sampai hari ini di tengah kita. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara semua. Galatia 2 ayat 19 sampai 20, 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi kita diselamatkan dan Kristus yang hidup di dalam kita. Kayak lagu tadi, ya. Aku jadi milik Tuhan dan Dia hidup di dalam aku. Sekali lagi, kita ini sudah ditebus, sudah jadi miliknya Tuhan dan Kristus hidup di dalam kita. Ini adalah kabar firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan mana? Tuhan mana yang hidup di dalam manusia? Secara akal budi kalau dinalar itu enggak masuk akal. Tetapi itu yang terjadi. Sudah dijelaskan ya 2 minggu lalu oleh Dr. Gigi Andrew Rawis STH bahwa pembuktian Yesus adalah Tuhan dan Raja itu benar adanya. Meskipun manusia bilang itu enggak masuk akal, loh ya memang. Kalau semua masuk akal, ya berarti dia bukan Tuhan dong. Ya. Kalau dia memang Tuhan, ada banyak bagian yang pekerjaan Tuhan yang memang enggak bisa masuk di akal manusia. Karena Dia pencipta dan kita penciptanya. Yang perlu kita lakukan adalah, kita yang diciptakan ya, Dia adalah pencipta dan kita ciptaan. Yang perlu kita lakukan adalah kita punya ketertundukan diri, kita punya kerendahan hati untuk kita fokus pada apa yang dikehendaki oleh Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen yang merdeka itu enggak gampang, ya. Kalau tadi di pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bilang lepas, ya, berdiri sendiri, lepas dari tuntutan. Mungkin ada yang mikirnya kayak gini, duh enak ya yang bukan orang Kristen gak usah ibadah hari Minggu, ya, hidupnya sembarangan, mau dugem terserah, ya, mau narkoba sembarang, hidup-hidupnya buat dirinya sendiri, mau pakai baju terserah, mau crop top, mau sak leher gitu ya, mau roknya bentuk segitiga, segi 4, segi 5 ya terserah. Kenapa sih kalau orang Kristen harus dibatasi, bajunya harus begini, begitu, gak boleh omong kotor, gak boleh omong kasar, gak boleh berbohong, gak boleh marah, gak boleh banyak pol kayak gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, orang-orang yang masih berpikir tentang dirinya sendiri, semau gue sendiri, sejatinya mereka belum merdeka. Loh, lah mosok? Kan mereka kan tidak hidup menuruti hukum apapun. Tidak hidup di dalam Alkitab, ya enggak nurut orang tuanya mungkin, ya tidak nurut gurunya, dosennya mungkin. Ya hidup terserahlah, hidup sendiri mungkin ya, kalau zaman sekarang sudah mulai ada yang tinggal di apartemen sendiri atau di kos sendiri, tidak ada orang tua yang melihat, ya anak-anak kos, ya, tidak ada orang tua, tidak ada saudara yang melihat, ya terserah aku mau ngapain, tidur jam berapa, bangunnya jam berapa, ya terserah aku kayak gitu. Tapi apakah mereka yang melakukan hal-hal semau gue itu tidak ada di dalam suatu tuntutan? Ada.
Siapakah tuannya? Ya dirinya sendiri. Ya, tuannya bukan Tuhan Yesus, bukan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita, bukan. Tapi diri sendiri, diperbudak oleh hawa nafsu diri sendiri. Aku mau bohong terserah, aku bohong kayak gimana, yang penting aku aman lah, misalnya kayak gitu ya. Aku mau marah terserah, gak peduli nyakitin orang lain, gak peduli membuat orang lain kepahitan, terserah aku mau ngomong apa ya terserah aku. Sejatinya mereka masih diperbudak oleh kuasa dosa, oleh hawa nafsu sendiri. Ya. Begitu juga dengan pornografi, dengan kasus seks bebas. Itu diperbudak oleh hawa nafsu diri sendiri. Karena tidak menyerahkan diri kepada hukum Allah, kepada kehendak Allah. Belum mengakui sungguh-sungguh dalam mulut dan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga belum bersatu dengan Kristus dan belum menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa melihat sekali lagi orang Kristen yang merdeka itu ada dua hal penting ya. Yang pertama itu terlepas dari kuk perhambaan oleh Yesus Kristus, oleh anugerah Allah. Ini harus disadari. Kalau secara kita orang Kristen tidak menyadari hal ini dan masih menganggap bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, berarti kita belum merdeka. Kita masih merasa bahwa kita diselamatkan karena diri kita sendiri, bukan karena Kristus, bukan karena anugerah Allah. Manusia siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Ya, dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang loh. Termasuk saya yang saat ini ada di mimbar. Saya juga berdosa. Dan waktu kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak berhenti sampai situ. Yesus di dalam rupa manusia datang, mati dan bangkit untuk kita. Ini yang harus kita sadari ya, sebagai orang Kristen yang merdeka. Kita sekali lagi menyadari bahwa hidup ini telah ditebus dari maut, dari kuk perhambaan dosa, dan hidup oleh kasih karunia Allah. Kita balik lagi di dalam Galatia 5 ayat 1. Nah, di situ Paulus menulis, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Ada penekanan di situ, jangan mau lagi. Dikenakan kuk perhambaan, dikenakan kuk dosa, dikenakan tipu muslihat iblis. Jangan mau lagi, Bapak Ibu. Yang kedua, tanggalkan dosa dan hidup dalam hukum Tuhan. Ini bicara tentang kita aktif menolak dosa. Makanya Paulus di sini bilang jangan mau lagi. Kalau di dalam diri ini masih ingin mencuri, lalu Roh Kudus bilang jangan dilakukan. Nurut, stop mencuri. Kalau di dalam diri ini ingin berbohong untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dihukum, enggak dihukum orang tua, enggak dimarahi. Jangan adik-adik ya. Bicaralah jujur apa adanya. Papa mama pasti senang walaupun dimarahi ya. Lah salah siapa dimarahi ya kan? Kalau kita berbuat salah, mengakulah dosa. Ya, say no to drugs and say no to sin. Jangan hanya katakan tidak pada narkoba, pada obat-obatan, tapi katakan tidak pada dosa, tolak. Ini perlu yang namanya keaktifan kita. Jangan terus-menerus menyalahkan iblis ya. Duh, iblis di sebelahku, aku kan jadi bohong gitu ya. Lagunya sekolah minggu gimana? Dong 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 dong. Anak sekolah minggu, awas iblis ada di kolong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Iblis itu diem-diem tok loh ya kadang-kadang. Waktu Yesus dicobai ya, itu gagal toh 3 kali dicobai. Iblis pergi tapi Alkitab mengatakan apa?
dia mencari waktu yang tepat, waktu yang lain. Memang iblis itu ada di sekitar kita, tapi kalau kita tidak aktif menolak iblis, kita akan dengan mudah kena tipu muslihat iblis. Itu maksudnya Bapak Ibu. Iblis memang senang kalau kita melakukan dosa, tapi dari dalam diri kita ini loh, ayo kita benar-benar menolak dosa, kita benar-benar komitmen tinggalkan dosa. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut kita ya. Gibah itu enak enggak? Enak, apalagi kalau belum betul ya. Kalau belum benar-benar betul itu terjadi. Ada sekelompok orang, sekelompok besti lah ya, ada sekelompok besti lalu datang ya, lagi janjian, ke kafe yuk hari ini, oh ya jam berapa, jam 5, oke deh gitu. Nah terus udah pada datang sementara, nah yang datang yang suka bawa bahan gibah, kalau datang, sing lainnya seneng ya, ono apa gitu. Lalu yang bahan gibah ini datang dengan gimana? Guys, kalian tahu enggak? Oh kayak gitu ya. Kalau sudah kayak gitu, semakin kecil volumenya, semakin seru rasanya. Opore. Stop melakukan itu, ya. Walaupun itu enak secara daging, tapi secara roh itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, stop gibah, stop gosip, stop menyebarkan hoax. Kalau itu belum benar kebenarannya, enggak usah disebar-sebarkan, ya. Apalagi kejelekannya orang lain, ya ngapain Bapak Ibu? Kita semua ini sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Mereview hidup orang. Nge-review ya. Sama aja. Mari kalau berkumpul. Gimana kabarnya Ibu Mala? Laris dagangannya Bu Mala? Gimana pekerjaannya? Tanyakan hal-hal yang memang menguatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Nika saat teduhmu gimana nih? Wah ya, waduh apa ngomong saat teduh, jarang saat teduh ya jarang-jarang. Loh ya siapa tahu bisa saling nguatin. Iya ya aku belum saat teduh. Ada ide enggak besok masak apa? Loh itu kan lebih bermanfaat ya. Bapak Ibu anakku tahun depan mau kuliah, mungkin ada saran enaknya jurusan apa ya, ndek mana ya. Kalau ada info beasiswa tolong dong info-infoin. Berbicaralah hal-hal yang bermanfaat. Ya, oma-oma mungkin aduh aku kok sakit ya pinggangku ya, enaknya diapain, ada enggak obat yang mujarab kayak gitu ya, atau tukang urut yang mujarab yang ya tokcar kayak gitulah. Bicarakan hal-hal yang penting yang membuat kita ini upgrade. Sudah stop itu bahan-bahan gibah dan yang lainnya. Ya, supaya kita hidup di dalam hukum Allah, kita aktif menolak dosa dan iman kita ini bertumbuh. Jaga mata, ya. Lihat temennya sana, baju baru rek, delokan ya. Aku minggu depan bajuku baru, ya. Usaha baru rek, aku bisa, aku pasti lebih bisa dari dia. Lihatan aja, aku akan melambungkan bisnisku setinggi bintang-bintang di langit dan seindah pelangi di angkasa. Cie, ya. Kalau itu cuman buat saingan, berhenti saja. Kalau kita lihat sekeliling hanya buat saingan, buat iri hati, bukan buat motivasi yang berarti, berhenti saja Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus sudah bilang stop, ya stop. Kalau tidak kita nggak akan jadi orang merdeka loh. Ya, kita akan terus-menerus diperhamba dengan itu tadi, keinginan-keinginan daging, keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu kita yang menggerogoti kita. Isinya iri hati, isinya kepahitan, bakal itu terus. Lah kapan merdekanya? Merdeka jangan cuma di gereja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Keluar dari gereja masih simpan iri hati, masih saingan-saingan. Gak bisa Bapak Ibu, kita gak akan benar-benar merdeka oleh darah Yesus. Ya. Kalau kita lihat sekeliling,
wah dia IPK-nya bagus, teman-teman yang kuliah. Jadikan itu motivasi. Jangan malah iri hati, malah menjelek-jelekkan atau bilang hoax, salah deh lo ujane lo nyontek. Enggak ya. Jadikan itu motivasi yang berarti. Jangan terjebak di iri hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau jadi orang merdeka? Mau jadi orang merdeka? Amin ya. Kita mau jadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Lepaskan segala hawa nafsu kedagingan, tinggalkan dosa, aktiflah menolak dosa. Jangan hidup di dalam kesombongan. Hiduplah di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Maka kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau mungkin kita saat ini masih mengalami kegelisahan, ya. Sekarang itu isu mental health, ya, kesehatan mental itu sangat-sangat mencuat, apalagi di kalangan anak-anak muda. Oleh karena itu kasus bunuh diri itu bisa banyak banget, ya. Di Indonesia aja satu hari itu bisa ada 3 sampai 4 kasus bunuh diri itu sehari loh Bapak Ibu secara data, ya. Jadi kondisi hati jiwa yang dirundung kegelisahan, yang ditakut-takuti oleh ketakutan akan masa kini, masa depan. Saya punya satu teman curhat sama saya, terus saya tanya, kira-kira kenapa kamu tiap hari kok kayak merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah? Gak tahu. Jawabannya, gak tahu aku Lin, gak ngerti, aku tiap hari tuh ya berangkat ke kantor itu kayak aduh ya takut kecelakaan, ya takut dengar kabar meninggal dari orang tuanya, dari keluarganya, takut dia tidak berhasil di dalam kehidupannya. Jadi masih ada di dalam kuk perhambaan, kutuk dosa, kuk perhambaan maut, takut akan kematian. Nah, kalau kita di sini, kita yakin bahwa kita sudah merdeka, kita enggak akan lagi takut dengan yang namanya maut. Kita enggak akan lagi takut dengan yang namanya kematian. Karena apa? Karena kita yakin bahwa setelah kematian ada hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan. Ya. Itulah orang-orang Kristen yang merdeka. Jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kita akan melihat di ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ kemerdekaan. Roh Allah itu ialah Roh Kudus. Tugasnya adalah menguduskan. Jangan capek-capek dikuduskan oleh Tuhan ya. Karena itulah memang kemerdekaan kita. Kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Akan ada pembaharuan. Orang Kristen yang merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka, hidupnya itu pasti berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak akan sama seperti yang dulu. Karena Roh Allah ada dalam hidupnya, melakukan pembaharuan dan pengudusan, dan itu setiap hari sampai Yesus datang. Itulah kesempurnaan. Mau ya kita dikuduskan oleh Tuhan ya. Dikuduskan oleh Tuhan itu berarti kita mau loh lewat ujian-ujian. Siap? Iya, siap gitu ya. Siap menjalani ujian dari Tuhan? Siap. Karena ada Roh Allah yang beserta dengan kita. Ada komunitas yang saling menguatkan. Ayo kita imani ini ya. Bukan hanya kita teriak-teriak merdeka-merdeka, tapi kita imani ini. Menjadi orang-orang Kristen yang merdeka, yang tidak lagi hidup di dalam dosa, yang lepas dari kuk perhambaan, yang hidup dalam hukum Tuhan, dan hidupnya mau berubah, mengalami pembaharuan dan pengudusan. Tuhan Yesus menolong kita semua, Roh Kudus membimbing kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari pemain musik, worship leader, singers, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita.
terlebih kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk Indonesia kita tercinta. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari kita sama-sama berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dengan iman kita nyanyikan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, biar Engkau yang nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di negara kami Indonesia. Yesus, Engkau Allah yang berdaulat ya Tuhan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Satu hati kami berdoa buat negara kami Tuhan. Kalau Indonesia boleh ada 78 tahun merdeka di atas kaki sendiri tanpa penjajah, kami yakin dan percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan kebaikan Tuhan lewat pahlawan-pahlawan
jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau besar sampai kecil, dari kota sampai desa. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang telah menebus bangsa ini dengan darah-Mu. Kami ucapkan berkat bagi bangsa ini. Kami ucapkan shalom, salam damai sejahtera bagi bangsa kami. Bahkan di kota kami tinggal, di kampung-kampung kami tinggal, RT, RW kami, semuanya dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Berkati pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, menteri yang ada, kabinet yang ada, pemerintahan pusat sampai daerah, sampai ke desa-desa kelurahan, sampai ketua-ketua RT RW, semuanya dalam hikmat Tuhan. Memimpin bangsa ini dengan kebijaksanaan, memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, menomorsatukan kepentingan rakyat, menjauhkan diri dari segala kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Dan saat ini kami jemaat Tuhan di tempat ini, kami adalah orang-orang Kristen yang merdeka. Kami sudah lepas dari kuk perhambaan, dari segala hawa nafsu kedagingan, dari segala kuasa iblis. Dan kami mau hidup di dalam hukum Tuhan, hukum yang memerdekakan kami. Dan kami akan melangkah dalam hari-hari kami untuk kami dikuduskan, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Haleluya, kami menjadi orang-orang yang merdeka, kami menjadi orang-orang yang menang. Kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang hanya ngegosip, yang dihinggapi oleh iri hati, kepahitan, tersinggungan. Kamu lepaskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala sakit, penyakit, kelemahan kami percaya semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami iman ini, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh satu sukacita yang luar biasa ya Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Kami tahu, kami yang taat dan setia sampai akhir, nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan.